Wow. Kembali terbuka bolong. Ini dia first pick-nya. Matildanya ready nih Om Wawa. Bisa diamankan, bisa diambil. Dan ada Pakito juga di sisi yang berbeda yang bisa digunakan juga oleh pemain dari Alter Ego Esport. Siapa yang akan digunakan oleh Victor Alpha? Kayaknya Matilda lagi ya. Gua suka Matilda karena dengan nggak adanya antara... Pakito sekarang. Oke. Berubah sepertinya. Pakito. Digiring lagi kah? Apakah Matilda memang Alter mau diberikan? Ego, iya. Karena Leo Murphy dengan Matilda jarang kita lihat ya. Jarang menggunakan banget. hero-hero seperti itu. Apakah harus memang diserahkan Yep. ke Udil untuk Matildanya? Menurutku agak sulit. Jadi memang di sini diambil dulu untuk Pakitonya. Karena mereka ada chance. Meskipun slim, meskipun tipis. Tapi mereka bisa menggunakan Matilda atau mendapatkan Matilda nanti di second and third pick mereka. Oke, Jowhead. Your Yap, team dan Wow. juga ada Matilda. Ulala. Wow. Udil dengan Matilda harusnya ya. Jowhead dari Leo Jowhead Murphy. dari Leo Murphy yang kita kenal sangat-sangat mengganggu sekali. Masih untuk Nathan. Again and again. Dan apakah Barat akan diambil ada Beacon Alpha sekarang? Atau yang lainnya terlebih dahulu Rafa? Yuzong mungkin bisa diambil untuk sekarang. Setidaknya untuk bisa menabrak. Karena kita tadi lihat bagaimana ada sebuah ketakutan dari Bigetron Alpha untuk hero tersebut apabila digunakan oleh pemain dari Alter Ego. Itu bisa saja langsung menabrak ke arah dari Nathan yang pasti berada di barisan paling belakang. Yes, dan sebenarnya dari Alter Ego Esport mereka cukup agresif sekarang. Mereka bisa bermain agresif, tapi pasti satu-satunya adalah dari Jowhead. Dia sangat ingin mengganggu junglernya, dan di sini jungler dari Bigetron Alpha seharusnya adalah tipe fighter yang cukup tebal. Sehingga ketika Jowhead mulai mendekat, dia masih bisa nge-DB-in semua damage dari Jowhead sendiri. Dan Yuzong, gue suka banget untuk Yuzongnya. Satu hero yang bisa langsung menabrak ke sisi dari belakang. Apalagi di sana ada Rafaela yang berarti bahwa di sini bisa jadi juga ada meta sedikit tempel dari Bigetron Alpha. Dan keduanya cukup rentan di tangan dari bener Yuzong. aja. Dan itu dia Yuzong. Dan bener aja ada Yuzong yang keluar karena kita berkaca dari game yang pertama. Di-ban Yuzong. Di-ban Om. Iya. Ada sebuah ketakutan terlihat di situ. Ini akan sangat berbahaya sekali. Kita mau nggak mau harus respect terhadap hero tersebut. Apalagi dengan kelas player-player MPL seperti ini ya udahlah kita nggak usah meragukan lagi bagaimana dari jempol-jempol mereka, bagaimana dari masing-masing pilotnya. Betul, dan di sini apakah Yuzongnya akan dipergunakan oleh Nino nanti? Karena kita tahu Yuzongnya dia kemarin waktu regular season sangat-sangat strong sekali. Yap. Dan second banning phase. Ini dia. Yang dimana jungler belum terlihat dari Bigetron Alpha. Dan ingat teman-teman ini series dari Best of 5. Jadi apapun masih akan bisa terjadi sekarang. Your team Lilia, is satu banning. hero yang cukup mengganggu di game yang pertama dieliminasi. Langsung dihapus untuk Alter Ego Esports. Karena memang dengan ada Lilia, itu source skill akan terbuang secara sia-sia juga. Yap. Ketika ada Black Shoes. Dan juga tadi kalau kita lihat, itu semuanya itu adalah item cooldown reduction. Benar. Jadi akan banyak source skill yang terlepaskan dan juga cooldownnya cepat sehingga mau gak mau. Ya, ini Your adalah team yang bagus is banget. banning. Tanpa Sanshin. Isanshin, jungler yang bakal ditarget kah kali ini untuk Sally Boy. Dan ingat teman-teman, Xbox masih ada untuk Sally Boy. Kita tahu dia pernah mempergunakan Xbox. Masih ada apa lagi yang lain mungkin? Jungle tank, Barat juga masih bisa dipakai. Barat sejauh ini juga masih terlepas. Benedetta pun sejauh ini masih terlepas. Tapi kita balik lagi kalau Benedetta diambil oleh Alter Ego. Povius jangan sampai lepas. Poveus juga jangan sampai lepas. Kalau Alter Ego nge-banning Povius, gue rasa Bigetron Alpha bisa nge-banning ke arah Benedetta. Iya. Benedetta ya. Entah kenapa hero ini emang sangat kompleks sekali dan bahkan memiliki tingkat yang sangat amat Your luas team untuk is banning. bermain di bagian gold lane-nya. Ada bau-bau Poveus kah? Kayaknya Untuk ya. Alter Ego? Kayaknya ya. Tapi dengan melakukan ban Esmeralda ini juga pun kalau Alter Ego masih mau mengincar ke arah Poveus, dia kayak kurang damage gak sih walaupun punya impactful teamfight, Pak Belum? Oke, sekarang dia punya Yuzong. Dia bisa nabrak ke belakang. Apabila ditambah dengan Poveus, entropinya pasti nggak bakal bisa ngedes sembarangan lagi dong. Harusnya kalau mereka emang berfokus untuk bisa mengambil Nathan gitu loh. Benedetta. Tapi Benedetta udah dibuang, berarti emang benar-benar ulala. Ini aku tadi mikirnya ke arah Roger, tapi ternyata ketika Benedetta, Ya bandnya di ban, Esmeralda di ban, Povius bebas. Poveus bebas Poveusnya banget. bebas. Tapi untuk dua hero awal dari Bigetron Alpha kayaknya tidak terlalu begitu butuh untuk dikontes oleh hero seperti tadi Poveus ya. Aku malah memikirkan hero seperti Lapu-Lapu sih kalau kayak gini. Lapu atau jungler dulu nih? Lapu dulu. Oh, Poveus. Your Poveus. team Bener ya, Ya, Poveus oke. lagi. Poveus itu dia. Poveus. Tanpa Esmeralda di banning, kalau memang di sini
Popnya di Langsung band, potong Ruby pasti gitu ya. Benedetta. Iya. Betul. Langsung Ini ngebiarin Bigetron Alpha biar Masalahnya nggak main dia Ruby juga. bukan kalau dengan ada Popeyes, masalahnya dia bukan ngedinai dari hero, tapi ngedinai dari pola permainan dashnya. Yes. Pola permainan yang dia ban gitu loh. Jadi ini dari Alter Ego Esports pun masih membutuhkan DPS yang cukup konstan sih. Roger kayaknya bakal jadi pilihan yang bagus ketimbang Granger. hero-hero tersisa. Granger versus, wow. Ya Granger. Early Rafaela. banget berarti ya. Mhm. Pilihan tipis Bigetron Alpha dan apakah memang untuk battle-nya bermain marksman? Karena setahu enggak sih kalau untuk battle dengan Atau marksman. Barat lagi ya? Nah kan? Iya Barat. Dan, oh wow, Lunox. Oke. Ya, bakal digempur dengan damage yang kencang sih. Dia udah sadar bahwa Popheus dan juga Yuzong adalah dua tipikal hero yang memiliki HP yang cukup tinggi. Dan Jauhead juga sebagai salah satunya yang nanti akan mengisi di lini roamer. Dan ini Alter Ego Esports jadi harus lebih berhati-hati juga karena face to face-nya akan melawan Barat. Kalau seandainya dia bawa Granger sekalipun menurutku di sini harus berat banget ya untuk early game-nya. Harus bener-bener nggak boleh fall off. Iya, apalagi Roger menurutku agak berbahaya juga untuk Rogernya karena bisa nggak pulang dimakan sama Detona's Welcome. Yep. Jadi mungkin hero yang punya jarak. Siapa yang bisa Jarak? untuk jungler? Jarak. Mainkan jarak di antara kita. Atau kalau nggak mau jarak, Alter Ego bakal ngambil resiko ya ngambil Lancelot? Lancelot. Atau Mari. Lancelot gue suka. Lancelot di tangan dari Sally Boy. Sally Boy. Ya. Iya. Apakah itu bakal jadi jawaban? Ranger. Ranger ternyata. Oke, main safe. Masih. Yang tadi kita udah sempat mention bahwa Granger kali ini berarti nggak boleh fall off sama sekali. Di level Karina padahal 4 masih ada awal. Iya, benar. Karina ada tapi Lunox. Ada sebenarnya Lunox. udah jadi Lunox jawaban yang Iya, sangat harus cukup main sekali. long range ini. Masuk ngilu. Masuk langsung meriang, panas dingin dan kita akan melihat juga inilah dia hasil dari draft yang sudah disiapkan oleh masing-masing coach. Gue Boleh suka diracik. draft Alter Ego sekarang. Gue suka draft. langsung speak up dari draft Alter Gua Ego. suka Gue suka Alter Ego. Yuzong, Popheus, dan Granger ya. Nabrak-nabrak Pak ini Pak harusnya Pak. Bisa tarik ulur juga Granger main jauh Iya. aja. Dead Sonata dari jauh. Di mana kita melihat ada sebuah sebuah pelang gitu hati-hati rawan. Di sini mereka tidak Hati-hati mereka langsung Iya. melakukan hal tersebut. Ya, dan bisa jadi Di lane Natanya, of down. Natanya di sini akan harus ekstra waspada. Harus. Tidak semudah di game yang pertama. Dan kemungkinan 2-1-1 kah dari awal? Bisa jadi. 2-1-1 seharusnya dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ada Rafaela masalah di sini. Iya. Rafaela bisa langsung menggendong ada juga mengasuh lah bagaimana pergerakan dari Nathannya untuk di early game yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, kalau begitu masing-masing coach kita juga udah kembali ke tempatnya. Jadi buat teman-teman semua di luar sana, kembali lagi kita harus untuk memberi dukungan terhadap dari Bigetron Alpha dan juga Alter Ego Esports. Yes, inilah dia game yang kedua. 1-0 sudah diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini KY langsung mencoba untuk memainkan pola agresivitasnya. Dia tahu dia lagi menang. Dia tahu dia lagi di poin aman 1-0. Tapi ini juga akan menjadi sebuah ancaman kalau seandainya Alter Ego tiba-tiba mengembalikan keadaan. Yap, Leo Murphy pun ya darahnya tinggal sedikit Udil? sekali. Tapi Halo, Udil. buffnya? What? Halo? Keambil dari Soul Blue. Ada apa ini? Tapi untuk Purple Buff-nya pun akan menjadi milik dari Udil untuk sekarang. Mereka pun mau gak mau harus tetap melanjutkan jalannya pertandingan. Dan Udil akan siap untuk berada tetap di area tengah. Mengumpulkan levelnya dan juga menghalau dua player Bigetron. Ya, ini cukup unik sekali ketika kita melihat dari Udilnya yang menggunakan Matilda sebagai mid laner. Ini akan sedikit rusuh sebenarnya. Apalagi untuk bermain early game seperti ini. Ini terlihat di bagian bawah tuh ya, ada Crab lagi mabar terus lapar. Jadi buat kalian kode promo playoff-nya langsung digas habis saja BLID X Grab. Sampai dengan 30.000 untuk pengguna barunya. 4 player dari Alter Ego udah melakukan hal bersama-sama. Tapi untuk satu Little Crab-nya, KYY yang berhasil untuk mendapatkan Rembo di bagian tengah akan berhasil didapatkan. Tapi ternyata Rembo masih bisa kabur dengan ada satu flicker dan juga selamat dari area tersebut. Oke, 18 detik sebelum menuju ke turtle yang pertama di menit pertama 47 detik kali ini. Langsung Leo Murphy flick out ke depan. Rainbow dalam ancaman. Langsung ada Ripo juga mencoba untuk mengcover. Double jab digunakan dan bahkan ada strike dan first blood diamankan oleh seorang Ripo menuju ke arah Leo Murphy. Wow, ini kayak apa yang terjadi ya? Memang sebuah inisiasi yang langsung sangat-sangat baik dilakukan tadi oleh Leo Murphy. Tapi ternyata tidak ada follow up yang benar-benar berarti. Battle-nya sudah mulai memancing. Sudah mulai nge-bait untuk pemain dari Alter Ego masuk ke dalam jangkauan mereka. Karena di belakang sana Selibo udah mulai berhasil masuk ke bagian depan. Ada Rhapsody, Detona's Welcome yang berhasil menancung ke arah Jawa. Dua orang langsung terstun begitu aja. Dilopati dengan adanya
satu pergerakan dari Popheus dengan sangat indahnya. Dua player dari Bigetron Alpha pun langsung menjadi korbannya, Prof. Yes, kali ini ditukarkan Bottle dan juga Sally Boy-nya yang harus hilang satu demi satu dari junglernya. Namun melihat kerugian yang terjadi, Bigetron Alpha juga kehilangan malah dua kali ini di arah turtle setupnya. Nino udah mulai loncat dan bahkan sebenarnya tidak akan ada korban jiwa lagi. Wow, gue suka banget pergerakan ataupun membaca situasi tadi ya. Dari Brans, dia tahu bahwa di sini kosong. Entropy langsung dibuka dulu untuk preemptif, untuk berjaga-jaga dan memang terjadi. Langsung di Furious Dive dan dia bisa mundur ke belakang dan aman. Oke, ini dia Painya memberikan sebuah tumpukan balasan. Namun turtle-nya di arah yang berbeda menjadi milik dari Bigetron Alpha. Ya nih, makanya kita melihat juga dari Bigetron Alpha yang mereka sadar bahwa Sally Boy masih membutuhkan waktu untuk farm. Karena dari segi dealing damage-nya juga Raspberry tentu tidak akan bisa secara maksimal ketika tanpa adanya item. Di sisi lain Ripo sih, gila dia nge-press ke arah Pai-nya. Agar Pai tidak bisa melakukan rotasi, apalagi turtle-nya di arah top lane untuk sekarang, Pak Bulung. Yap. Namun di atas sana dari Nino itu sendiri masih melakukan fight. Masih ada Rafaela juga yang kalau dari minimap kita lihat sangat-sangat dekat sekali untuk pergerakan ke arah Nathan-nya di bawah. Dari Popheus itu sendiri, wave minion masih menjadi miliknya. Ada Granger yang melakukan sebuah farmingan di mana Jauhead membuat perimeter di bagian depannya. Namun di atas sana ada 3 player yang langsung aja memberikan sebuah tindakan balasan terhadap satu player dari Alter Ego. Black Dragon Bomb dikeluarkan tapi hanya mendarat di area sekitarnya. Iya, ini adalah sebuah aksi pertahanan turret yang dipaksa dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports terutama Nino. Tapi Udil juga di bagian tengah harus lebih berhati-hati, tidak 100 dilontarkan. Bahkan Kaye yang mencoba untuk meng-cover dirinya sendiri dan juga Rainbow langsung dilahap juga sama Battle. Seperti tidak akan ada pertukaran korban jiwa di arah River. Oke, ini botolnya masih nyaman juga dengan pasif Big Guy yang dia miliki. Ada damage yang bisa dia tahan, ada damage yang bisa dia kendalikan. Namun sekarang dari Mau Murphy-nya untung dengan Jauhead yang dia miliki, ejector digunakan, dia selamat untuk kabur dari area tersebut. Tapi coba kita lihat dari minimap di bawah sana, di press habis-habisan dari Popheus. 3 player di bagian tengah, sementara untuk di bagian atas sana ada 3 player. Lalu untuk Leo Murphy kembali hadir, langsung ditabrakin. Udah ada Data Welcome langsung digagal begitu aja. Dragon Tail juga tadi nggak kena ke arah siapapun. Mendadak ada 4 player melawan 4 player secara langsung. Leo Murphy-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Dragon Tail-nya juga Furious Dive-nya kena sudah. 1 player berhasil langsung diamankan begitu aja. Battle gak sanggup lagi menahan damage yang dikeluarkan Guiding Wind-nya. Memanggil Rainbow langsung untuk bisa masuk ke dalam jangkauan yang bisa dihancurkan oleh Alter Ego. Tidak cukup tentunya damage dari teman-teman Bigetron Alpha karena space yang dibuahkan itu tidak cukup untuk memberikan Brans-nya tempat agar dia dengan bebasnya bisa melontarkan dealing damage. Namun Furious Death barusan bersama dengan Petrify ini beberapa on point banget dari Nino. Makanya di momen tersebut langsung Alter Ego Esports mengungguli setelah setup turtle-nya udah ready. Yep. Ini masih santai lagi, masih turun lagi temponya, belum terlalu besar. Tapi untuk kali ini turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Berimbang sudah, bro. Iya, makanya ini 2-4 poin kill-nya. Udah mulai kesusul pelan-pelan Omawa dari teman-teman Alter Ego Esports. Iya, kalau kita lihat memang Alter Ego mereka cukup terlambat ya untuk langsung mengisi dari gold lane. Tapi mereka berhasil memenangkan tim fight yang cukup crucial juga tadi untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain Bigetron Alpha. Biar nggak terlalu jadi untuk branch-nya sendiri dan berhasil sudah ada rotasi dari Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan lihat Ripo-nya sengaja bikin demonic force-nya ke trigger agar Pai tentunya tidak akan bisa melontarkan dealing damage ketika nanti team fight di area turtle. Tapi masih cukup lama untuk turtle yang ketiga selanjutnya, apalagi untuk dari item nya. Iya, Thunder Strike langsung diamankan lagi dan lagi untuk Nathan sendiri. Ya, kali ini setup dari Leo Murphy, Conceal sudah digunakan, Selling Boy mungkin langsung mengeksekusi dengan cepat. Battle mencoba untuk dealing damage di depan sana dan 100 juga digunakan. Tapi Rainbow masih mencoba untuk menghindari semua yang ada dari peluru pistol seorang Selling Boy. Banget baik sekali bagaimana gocekan yang langsung dilakukan oleh Battle tadi ya. Dan dia pun masih selamat, dia masih pede untuk bisa langsung membantu karena rekannya. Namun di bagian bawah ternyata udah ada Kaye yang hampir aja menjadi korban. Tapi Brans dengan damage yang sangat menyakitkan membuat naga itu pun harus pulang lagi karena tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Yes, bahkan masih ada satu order billions lagi defense untuk Rainbow dan bahkan mundur dengan Casual Assault, tapi ternyata Udil dia langsung terbang dengan menggunakan Circling Eagle. Dealing damage cukup tinggi di depan sana. Leo Murphy apakah bakal sempat untuk menyelamatkan nyawa daripada seorang Udil? Masih ada Guided Wing dan Ripo juga udah mulai hadir di depan. Masih ada ejector tentunya langsung take on karena bahkan Udil gak bisa selamat di shutdown oleh Brams di area jungle. Dead Sonata pun tidak cukup sepertinya untuk menumbangkan ke arah seorang Ki. Wow, ada aksi penyergapan pengembukan yang langsung dilakukan. Kukira selamat malah wafat di sana loh, bro. Benar-benar tidak bisa dihindari lagi dan tentunya walaupun ada guided wing juga tadi, makanya nggak expect banget sih tiba-tiba dia loncat. Tapi inilah dia
vote a player favoritmu di Snack Video. Dan inilah dia Snack Time juga. Jangan lupa untuk di-download di App Store. Tapi kali ini langsung saja muncul begitu saja dari Leo Murphy-nya dilontarkan. Langsung dapetin sedang dengan Holy Baptism. Dan ternyata tidak ada korban jiwa sepertinya. Namun slow impact-nya masih terus diberikan karena Leo Murphy. Dia terkena efek slow dan di arah turtle-nya perlahan-lahan battle. Coba untuk join the fight. Sally Boy juga udah mulai hadir. Apakah yang bakal terjadi? Retribution ready dari kedua belah tim. Tapi akan diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports dengan Retribution dari Sally Boy. Wow. Dan di mana sekarang untuk turtle-nya pun berhasil diamankan lagi. Dia berfokus untuk mengambil lagi farmingannya karena purple buff. Ada Udil yang mendekati, membuat sebuah perimeter. Tidak ada yang boleh melewatin hal tersebut. Sementara Battle juga melakukan hal yang sama. Pakito di atas sana ada free space yang dia dapatkan. Oh my god, Ripo free banget dia di arah top lane. Dan level 11 juga dibandingkan dengan Fa yang level 9. Beda 2 level. Ini lumayan terlihat sekali mau perbedaannya. Itu jauh menurut 2 level ya. Apalagi mereka sama-sama bermain dari XP laner sendiri. Dan Bigetron Alpha kali ini mereka meneruskan bahwa meskipun mereka ke pressing, mereka masih ngebiarin. Ada spacing untuk Brans yang dari tadi selalu ditempel. Tidak ditinggalkan sama sekali. Yap. Tapi Redfall-nya hampir aja. Ada pilihan dari miliki Nadia pun selamat dari hal tersebut. Sementara untuk KYE-nya mencoba untuk kabur. Tapi bagian belakang Nino berhasil memisahkan jarak dan waktu dari pemain Bigetron Alpha untuk tidak bisa melakukan fight bersama-sama. Tim fight LDR yang terjadi dibagi menjadi 2 dengan jarak yang sangat amat jauh. Leo Murphy udah benar-benar langsung on point banget dan memisahkan juga KYE serta Rainbow agar dia tidak bisa memberikan dealing damage ke arah Nino dan kawan-kawannya. Ini mereka dipaksa berpisah ya Prof ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat sakit selain dari dipaksa berpisah oleh keadaan. Wah berat emang kadang gak bakal pernah selalu support. Tapi kali ini perlahan-lahan kita melihat juga di mana semenjak kita melihat dari Bigetron Alpha yang tadi memenangkan game yang pertama. Inilah dia ternyata Battle Challenge dari hashtag kita dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Waduh, Bigetron win. Wah, Hashtag Battle Challenge-nya benar-benar fair enough sekarang Pak Bulung. Oke, udah satu sama tadi game yang pertama adalah Trigo, di game kedua udah ada Bigetron, sementara di bagian tengah pertempuran masih terus berlanjut. Masing-masing objektif pun udah terlihat, 3 player dari Alter Ego udah mulai memancing keributan di bagian tengah. Ada 4 player dari Bigetron Alpha yang siap untuk melawan. Yes, Ripo juga udah ready set up di depan sana. Pai sudah mulai muncul tentunya. Ripo apakah bakal nge-trigger dari Demonic Force-nya? Atau ketahuan tetapi di arah top lane Rainbow sendirian langsung di pick off begitu saja tanpa ada kontes sama sekali. Celibo juga udah mulai hadir, ditutup-tutupin, dibayang-bayangi oleh seorang Ripo. Ripo hanya menumbalkan nyawanya tapi di sini Lordnya akan diamankan teman-teman Bigetron Alpha menumbalkan 2 dari Ripo dan juga Rainbow. 2 untuk 1 Lord, worth it gak Om? Worth it, masih untuk worth it karena dari Bigetron Alpha mereka harus nge-buying time. Harus ngebawa gamenya mid to late game. Oke, itu dia injektornya. Dan Rafaela pun menjadi korban lambahan untuk kali ini. Bigetron Alpha hanya mencetakkan 3 player untuk sekarang. 1 objektif berhasil diambil di bagian tengah. Berhasil mencoba untuk maju. Tapi player dari Alter Ego sudah berhasil untuk pulang. Yes, tapi ingat Lordnya akan berlenggeng leha ke arah bottom lane. Ini akan membuat space juga bagi Bigetron Alpha menanti. Mereka ready untuk fight 5 lawan 5. Dan jangan lupakan juga Nino. Dia punya Black Dragon Form di sini. Makanya harus lebih berhati-hati juga. Jangan sampai momentumnya malah jadi 2 teman-teman Bigetron Alpha. Dan dia real time win probability by Samsung Galaxy S Series. 64% untuk Alter Ego, 36% untuk Bigetron Alpha. Jadi buat kalian jangan lupa terus untuk memberikan dukungan terhadap masing-masing tim ini. Namun di bagian atas sana sakit banget. Matilda mendadak hadir langsung untuk memberikan sebuah backupan terhadap 1 player tersebut. Tapi ternyata tepat di depan dari Udil. Kukira Paiwan ternyata barengan. Rapi banget. Dan sekarang pertempuran kembali penjadi Volvo langsung dikeluarkan. Black Dragon Volvo langsung mundur ke bagian belakang untuk bisa mendapatkan beberapa player. Berhasil dengan entropy berhasil lagi lompat ke bagian belakang. Ninonya ingin lebih, ingin mendapatkan, tapi botol kali menjadi korban tambahan, Bro. Langsung tumbang 2 kali tanpa ada korban jiwa dari teman-teman Alter Ego Esports. 3 berbanding 12. Dengan perbedaan network yang makin lebih jauh lagi, Alter Ego Esports seolah owning di game yang kedua. Benar. Dan sebenarnya dari Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mendapatkan Lord. Menurutku itu adalah sedikit advantage bagi mereka. Karena mereka masih bisa nge-drag gamenya lebih lama lagi. BOD akan dituju nantinya lagi untuk brand sendiri. Sedangkan Alter Ego Esports
Lihat Fobiusnya udah sakit banget. Oh, Kayeye bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Baptism connect ke arah seorang Leo Murphy. Leo Murphy dalam ancam di depan saudara, tapi dia masih ada ejector, masih ada absorb damage juga dari seorang Udin. Bahkan di balik keadaan ini begitu saja. Ripo yang bakal tumbang di depan. Unstoppable Boy. Dan kali ini masih mau lebih dari teman-teman Alter Ego Esports. Seolah-olah mereka tidak ingin memberikan kesempatan dan nafas bagi Big Drone Alpha. Yap, di game yang pertama mereka di-push habis-habisan, tapi di game yang kedua mereka seperti ingin membalaskan keadaan. Mereka push habis-habisan. Ada Nino sekarang sendirian di bagian depan, siap dengan Furious Dive, siap dengan Dragon Tail-nya. Siapapun yang lewat di situ akan mendapatkan impact ya. Oke, langsung coba untuk ditahan terlebih dahulu battle. Apakah bakal dapetin satu? Retribution-nya ternyata miss dan didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Selly Boy juga lebih menahan dari segi retribution-nya. Gold leading-nya 4.000 gold dari Alter Ego Esports. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Big Drone Alpha, Mawar? Ya, mereka harus menunggu untuk berhasil menyelesaikan item damage yang pasti dan juga harus bisa bermain lebih berhati-hati juga. Yep. Karena sekali bukaan dari Alter Ego Esports ini bisa memecah dua untuk tim fight-nya, dan inilah yang harus dihindari oleh Big Drone Alpha sendiri. Blade of Despair bisa menjadi salah satu asa untuk Big Drone Alpha mengembalikan permainan ini. Jadi semua ini berada di tangan dari Brands. Jangan sampai di kepick off dengan cukup early, terutama ketika ditabrak dari adanya Demonic Force ataupun dari adanya Black Dragon Form untuk Nino. Wah, ini Nino sih yang bakal jadi kunci kayaknya. Black Dragon Form-nya dari tadi selalu memisahkan dua setup team fight, sehingga battle walaupun setebal apa di depan sana, dia ditembak-tembakin sama Selly Boy, tumbang-tumbang juga, punah-punah juga dinosaurus. Dari sekarang hanya menyisakan fosil-fosilnya aja gitu. Bener. Yang pastinya ada ahli paleontologi di luar sana yang sedang menyelidiki hal tersebut. Oke, balik lagi Alter Ego. Dua player di bagian tengah mencoba untuk menge-bait aja Murphy di sisi sebelah kiri ataupun kanan dari player Bigetron Alpha. Akankah ada sebuah invasi yang dilakukan? Karena sekarang dari Yuzong sendiri, kalau dari minimap kita lihat, lebih berfokus untuk bisa menghalau pergerakan Ripo di atas sana. Oke, udah mulai kendor lagi tempo permainannya walaupun tadi sempat intens. Tapi hati-hati juga sama battle sih. Baras udah punya Guardian Helmet. Dia udah punya item defense yang bakal ngebantu banget dari regen HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Big Drone Alpha juga. Jangan lupakan bahwa ada favor dari Kayeye sehingga akan sangat sulit sekali untuk menemukan card depan. Dan Kayeye mungkin bakal tumbang begitu saja. Monster kill diamankan dan bahkan ada interference. Namun nggak cukup kayak di depan sana dan battle menahan 3 detonata yang barusan dilontarkan. Baik banget, siang-siang pasang keramik di saat ku invasi, disitulah waktunya kau panik. Itulah hal yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Esports. Di mana di bawah sana coba kita lihat, Ripo berusaha untuk bisa menghalau bagaimana inner turret-nya, gagal untuk dihancurkan. Oke, kali ini tapi orange buff-nya ternyata tiba-tiba diamankan oleh Brands. Tanpa diduga-duga dengan interference, dia mendapatkan satu vision terhadap orange buff yang tadi ada di bawah. Kali ini lihat dari setup Lord-nya tentu. Alter Ego Esports seolah langsung pede, confident banget untuk langsung menabrak ke arah Lord-nya. Player God by Levin Baiman udah mulai muncul 11.000 dari Selly Boy yang jauh banget, bahkan berbeda 2.000 dari Brands, dan kali ini tanpa adanya kontes. Alter Ego akan mengamankan Lord yang kedua. Yap, Lord tanpa adanya gangguan, hal yang sangat nikmat sekalian dimiliki oleh Alter Ego Esports. Bigetron Alpha, apa yang bisa mereka lakukan sekarang, Om? Apa yang harus mereka lakukan nih? Ya, hanya nge-defense terlebih dahulu pastinya ya. Karena mereka nggak bisa langsung kontes untuk Lordnya di bagian luar. Jadi otomatis mereka akan bertahan di inhibitornya sambil mencoba untuk mencari celah. Apakah dari Alter Ego Esports terlalu dive in ke bagian high groundnya nanti. Karena di sanalah momen yang sangat tepat untuk Bigetron Alpha. Ingat, balik lagi mereka punya Brands. Oke. Mereka punya source damage yang sangat luar biasa besar. Dan itu harus bisa dimaksimalkan untuk Bigetron Alpha. Tinggal baitnya seperti apa nanti. Dan juga untuk pasif dari Baras. Ini dia harus besar, jangan sampai sekecil ini ketika ada Lord yang datang. Nah, ini dia nih. Ini Barats anak kicik nih, bahaya Anak kicik. makanya. Dia lagi dalam keadaan bener-bener gak punya pasif big guy. Makanya gak bakal bisa asal-asalan untuk langsung jumping ke depan sana. Brands juga dalam ancaman, mungkin masih ada entropy juga untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan defense, langsung ada Black Dragon Form juga. Nino langsung menabrak 3 hero sekaligus. Mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Bigetron Alpha. Langsung muncul, Furious Dive mungkin bakal digunakan. Dan ternyata bakal langsung mengincar ke arah Battle. Tapi Battle masih bisa terlepas ke arah belakang. Dan bahkan masih ada Cosmic Vision dari seorang Rainbow. Dan Rainbow masih menyelamatkan nyawa juga di belakang oleh seorang Kayeye yang mengcover di depannya. Lihat Kayeye juga harus berhati-hati. Langsung ada ejector juga. Langsung ada Rainbow langsung keluar juga dari satu order. Dan bahkan dia di arah belakangnya. Brands benar-benar free hit banget. Pai-nya langsung coba untuk diobrak-abrik. Langsung ditumbangkan di depan. Langsung ada di Undersword juga. Makanya kali ini masih bisa melakukan defense dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan Brands baik banget bagaimana positioning yang dia miliki, tetap bisa mendapatkan free hit untuk beberapa play yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Nino-nya beserta dengan rekan-rekan dari Alter Ego, mereka mulai di-push back.
balik. Udah ada aksi pengejaran yang dilakukan, tapi Udil akankah dia berani maju ke bagian depan? Karena sekarang coba lihat, ada 4 player dari Bigetron Alpha yang siap untuk melumat habis bagaimana pergerakan dari Alter Ego Esports. Langsung ditabrak begitu saja 4 lawan 5 posisinya Batal langsung menjadi garda terdepan. Langsung ada ejector juga melemparkan ke arah Batal. Batal mencoba untuk bertahan tapi kali ini kayaknya nggak bisa. Dikejar begitu saja dan Godlike diamankan oleh seorang Silly Boy. Langsung ada pergerakan dari ke arah depan. Rainbow mungkin bakal tumbang begitu saja dan langsung hilang ditabrak oleh Nino dengan Dragon Tail-nya. Kali ini Pai bakal kembali dalam 3, 2, 1, 5 lawan 3. Wow, 5 lawan 3. Akankah ini menjadi momentum balikan untuk Alter Ego Esports bisa menyamakan kedudukan? Tapi wave minion coba lihat di bagian bawah. Masih dibersihkan aja oleh Granger yang digunakan oleh Silly Boy. Sementara untuk pergerakan dari Nino dengan Yuzongnya begitu bebas di atas sana. Black Dragon Force sepertinya sesaat lagi akan kembali. Akan berubah menjadi naga lagi mungkin dari Ninonya. Tapi Leo Murphy akan langsung mengincar ke depan. Baptism sudah digunakan interference menyelamatkan nyawa daripada seorang Kaye. Kayenya bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan dari Sonata keluar. Langsung menuju ke arah base-nya. Sepertinya Nino bakal langsung mencoba untuk memporak-porandakan dari depan. Alter Ego 1-1 di saat kau ingin menang, disitulah mentalmu akan kugoyang. Mungkin inilah yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Oke, dan sekarang skornya 1-1. Tapi gue sumpah, gue pengen banget tahu apa yang mereka teriakkan di dalam sana loh. Asli. Ini mereka cuma adep-adepan, Pak. Ini pasti bagaimana taunting secara langsung teriak-teriakannya itu mengganggu dan juga membuat mental lawan agak sedikit bergejolak gitu. Goyang ya. Derby teriak ya. Wah, Iya. Derby teriakan ini. Ya, dan 1-1 adalah skor kita kali ini di game yang kedua. Sungguh luar biasa. Perlawanan yang diberikan oleh Alter Ego tadi ya. Yap. Berkaca di game yang pertama, mereka terlihat sangat one-sided sekali. Ya. Dipegang kendalinya penuh oleh Bigetron Alpha, tapi menyesuaikan adaptasi oleh Alter Ego. Di game yang kedua, mereka mendapatkan yang menurutku di sini adalah hero-hero yang cukup comfort untuk Alter Ego sendiri. Johead, tadi kita lihat biasa dipergunakan oleh Leo Murphy. Sukses banget dengan berbagai macam ejector. Mau gaya apapun juga bisa dilempar ke bagian belakang. Dan setelah ada ejector, bisa disambung dengan Demonic Force. Demonic Force untuk Pai. Povius dia, atlet lompat indahnya yang berulang kali juga bisa dapetin poin killnya. Belum lagi adanya Granger main dari belakang. Yuzongnya dari Nino tadi, meskipun di awal-awal Nino di sini nggak dibantu sama sekali. Dari Alter Ego Esports lebih memilih untuk melakukan ganking ke arah dari turtle-nya, yang berarti bahwa itu ada di